Shalom, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-89, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang selalu tercurah atas setiap kami. Satu kerinduan kami mau dengaran akan firman. Maka berfirman Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-89, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajahmu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilanmu mereka bermegah. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita menghantar kita kepada hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Benarlah bahwa setiap kita sangat-sangat merindukan keadilan dan kasih setia di dalam kehidupan kita. Bahkan Pancasila juga, 5 sila itu telah menegaskan sebuah kerinduan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bersuka cita, kita merasa senang kalau rasa adil itu kita miliki. Atau bahkan setiap pribadi yang merindukan keadilan itu pada saat ini, ketika keadilan itu datang menyapa dan hadir, pastilah menghadirkan sukacita, pastilah menghadirkan sorak-sorai di dalam kehidupannya. Benarlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-16 itu, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Karena apa? Jelas. Seperti saya sebut tadi, mereka merasakan keadilan, mereka merasakan kasih setia. Dan itu semua mereka dapatkan dan itu semua mereka peroleh dari Allah Bapa Tuhannya yang mereka imani di dalam kehidupan mereka. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ini adalah sebuah ungkapan, ini adalah sebuah pujian yang bisa kita lihat yang dituliskan oleh seorang yang bernama Etan. Ayat 1 menegaskannya. Etan orang Israel, dan di 1 Raja-Raja 4 ayat 31 menyiratkan bahwa ia adalah pribadi yang bijaksana. Bahkan kebijaksanaannya hanya bisa dilebihi oleh seorang Salomo. Ya benar, Raja Salomo. Dan Etan juga yang disebutkan di dalam 1 Tawarin 15 ayatnya yang ke-16 sampai ayat ke-18. Dia anak Kusaya dan salah satu orang Lewi yang dipimpin, yang dihantarkan, ditunjuk untuk memimpin musik di dalam ibadah. Dan Mazmur 89 ini adalah untayan tulisannya, untayan ungkapan pemujiannya kepada Allah Bapa. Sebab apa? Di dalam pasal 89 ini kita melihat bagaimana dia mengimani dan dia menyatakan bahwa kasih setia dan keadilan Tuhan itu telah dinyatakan sejak dahulu kala. Bahkan terkhusus buat seorang Daud. Pemazmur, Etan, mengungkapkan bagaimana Tuhan memilihnya. Bagaimana Tuhan menetapkan Daud. Bahkan akhirnya keadilan dan kesetiaan itu terwujud nyata di dalam diri Yesus Kristus yang lahir dan hadir dari keturunan Daud. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarlah
mungkin di dalam perjalanan kehidupan mereka, kehidupan bangsa Israel itu tidak selalunya, tidak selamanya apa yang menjadi kerinduan mereka terwujud nyata. Mereka kadang terpuruk, mereka kadang menjadi bangsa yang tertindas, mereka kadang menjadi bangsa jajahan. Tapi satu hal yang pasti, pemazmur menyebutkan bahwa kasih setia Tuhan itu, bahwa keadilan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Walaupun pemazmur menyadari kalau mereka salah, mereka pasti akan dihukum Tuhan. Di sana kita diajak untuk beriman dan berpikir objektif dan positif dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita memahami, ketika kita mengimani bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu penuh dengan kasih setia, lalu seakan-akan kita ingin mengatakan kalau kita salah, kalau kita berdosa, lalu Tuhan tidak marah. Itu bukan keadilan, saudaraku, di dalam Kristus. Itu bukan gambaran sebuah kesetiaan. Firman Tuhan mengatakan, anaknya yang dihajar, anaknya yang dididik. Oleh sebab itu, pemazmur berbagi dengan setiap kita, bahwa benarlah keadilan dan kasih setia Tuhan itu melingkupi setiap kehidupan kita di dalam hari-hari kita. Dan lihatlah apa yang dimulai di dalam ayat yang kedua itu, bahwa Allah itu memelihara dan bersyukur atas kesetiaannya untuk setiap bangsa Israel ketika itu. Bahkan dikatakan melalui ayat yang kedua itu, kesetiaan itu dari generasi ke generasi. Bukankah Allah yang memimpin bangsa itu? Bukankah Allah yang menetapkan rencananya untuk bangsa itu? Bahkan untuk memberkati tahta Daud. Bahkan seterusnya, bagaimana kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Bahkan makhluk-makhluk sorgawi pun kagum akan keagungan Allah Bapa. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka benarlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-17 itu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Sebuah ungkapan iman, sebuah realita kehidupan yang digambarkan di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak hal yang membuat kita bersorak-sorai. Banyak hal yang membuat kita berteriak penuh sukacita. Banyak hal yang membuat kita untuk menyebutkan, mengumandangkan yel-yel di dalam kehidupan kita. Tapi lihatlah apa yang mereka alami, mereka nyatakan. Mereka bersorak-sorai karena keadilan Tuhan. Mereka bersorak-sorai karena nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Bahkan hal yang lebih luar biasa, sorak-sorai mereka itu sepanjang hari. Artinya apa? Etan pemazmur mau menyatakan bahwa keadilan dan kasih setia Tuhan itu adalah bagian kehidupan yang dialami oleh bangsa itu hari lepas hari, bahkan sepanjang hari. Etan pemazmur ingin mengatakan bahwa setiap kita dipenuhi oleh keadilan dan kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu melekat dalam kehidupan kita. Melekat dalam kehidupan orang percaya. Etan berbagi dan menginginkan setiap kita juga bersorak-sorai sepanjang hari untuk keadilan dan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan hal yang berikut dinyatakan, Tuhanlah kemuliaan kekuatan mereka. Tuhanlah lambang kekuatan mereka. Itu artinya apa? Di dalam pemujiannya, pemazmur menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak mampu untuk bersorak-sorai. Bahwa tanpa Tuhan, bahwa sorak-sorai itu akan semu. Bahwa tanpa Tuhan sorak-sorai itu hanya sebuah impian. Tapi di dalam Tuhan mereka dimampukan untuk bersorak-sorai. Lalu hal yang berikut yang mau dinyatakan adalah kekuatan mereka ada di dalam Tuhan. Dan itu benar, sejarah mencatatkannya. Ketika Tuhan tidak berada di dalam kehidupan mereka, ketika Tuhan tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, maka bangsa itu menjadi bangsa yang terpuruk. Bangsa itu menjadi bangsa yang tertindas. Bangsa itu menjadi bangsa budak.
Dan bangsa itu dikerdilkan atau tidak dianggap oleh bangsa-bangsa lain di sekitar kehidupan mereka. Tapi sorak-sorai mereka saat ini menyatakan bahwa kekuatan mereka ada di dalam Tuhan. Bahkan lebih lagi dikatakan, dan karena engkau berkenan tanduk kami meninggi. Apa maksud kata tanduk di sana? Tanduk itu adalah lambang mahkota. Tanduk itu adalah lambang keagungan. Tanduk itu adalah lambang keperkasaan. Tanduk itu adalah lambang kemegahan. Dan pemazmur menyadarinya. Itu semua bersumber dari Tuhan. Itu semua berasal dari Tuhan. Dan itu semua tidak akan terjadi kalau bukan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Kalau bukan karena kuat Tuhan yang melingkupi setiap mereka. Mereka menjadi bangsa yang terpandang. Mereka menjadi bangsa yang diperhitungkan. Mereka menjadi bangsa yang ditakuti ketika itu. Dan itulah ungkapan syukur, ungkapan pujian oleh seorang pemazmur di tengah-tengah kehidupan bangsa itu ketika itu. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Anda yang merasa tidak memiliki keadilan, Anda merasa tidak punya kasih setia dari Tuhan, ingatlah dan bercerminlah dari firman Tuhan pada saat ini. Bahwa keadilan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Bahwa kasih setia Tuhan itu melekat di dalam kehidupan kita. Kalaupun Anda merasa pada saat ini terkucilkan, tidak mendapatkan keadilan itu, tidak mendapatkan kasih setia itu, di dalam Yesus Anda dijamin, dimeteraikan, akan mendapatkan keadilan dan kesetiaan itu. Sebab Tuhanmu adalah Tuhan yang sama. Dari zaman perjanjian lama sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita yang sering berubah. Tapi firman Tuhan menyadarkan kita bahwa kalaupun kita tidak setia, bahwa kalaupun kita berubah, Allahmu, Yesusmu Tuhan kita, keadilannya dan kasih setianya tidak pernah berubah. Amin. Maka apa refleksi yang bisa kita petik di dalam firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, hiduplah dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Kalau dunia ini mungkin hanya meretorikakan, kalau dunia ini mungkin hanya menggembuskannya, tapi di dalam Tuhan, keadilan dan kasih setia itu nyata di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua? Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab di dalam Tuhan, keadilan engkau dapatkan akan menjadi kekuatan untuk membuatmu bersorak-sorai di dalamnya. Maka selalu bersorak-sorai seperti firman Tuhan katakan. Bersorak-sorai sepanjang hari. Sebab kasih setia Tuhan, keadilannya, itu melingkupi setiap kita. Lalu yang ketiga, Anda merindukan keadilan, Anda merindukan kasih setia, maka mulailah dari dirimu sendiri. Berlakulah adil, bersikaplah adil, dan tunjukkanlah kasih setia itu di dalam kehidupanmu. Lalu apa yang keempat? Imanilah bahwa hanya karena kekuatan yang bersumber dari Tuhan, kita dimampukan untuk ditinggikan. Kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang dianggap di dalam kehidupan kita. Sebab bersama Yesus, dirimu begitu dihargai. Sebab di dalam Yesus, dirimu begitu diperdulikan. Maka tetaplah hidup dengan keadilan dan kasih setia Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat keadilan dan kasih setiamu. Kami percaya Tuhan bahkan ketika dunia ini tidak memberikan kami keadilan dan kasih setia itu, di dalam Yesus, di dalam Engkau, kami akan memperolehnya. Dan itu nyata sebab Engkau Tuhan. Tuhan yang kami puji, kami sembah. Bahkan dari sejak perjanjian lama. Dari bangsa Israel hingga saat ini sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan yang adil dan penuh dengan kasih setia. Dalam kasih-Mu Tuhan, terjadilah seperti yang Engkau mau. Amin.